Perkenalkan, nama saya Fitrian Telase, kelas RB2 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Kita langsung masuk dalam uji validitas. Pertama-tama kita akan menyiapkan datanya. Nah, ini data mentah yang telah saya siapkan, terdiri dari X1, X2, X3, X4, X5 dengan item 30 data. Nah, setelah kita menyiapkan datanya, kita langsung masuk dalam aplikasi SPSS. Nah, setelah kita masuk dalam aplikasi SPSS, kita mengambil data mentahnya tadi, kita akan copy paste. Kita akan mengcopy dari angka dari X1 kita klik kanan, copy, terus kita pindahkan datanya di SPSS dengan cara klik kanan, paste. Nah, untuk mengubah nama-nama variabel 1, variabel 2, variabel 3 itu dengan cara kita masuk dari affect di variable view, kita akan mengubah namanya menjadi X1, menjadi X2, X3, X4, X5. Ini total. Setelah kita mengubahnya, kita melihatnya. Nah, inilah dia. Nah, kita akan mengolah data tersebut menjadi data validitas dengan berbagai tahap-tahap. Yang pertama itu kita akan mengklik analyze, terus correlate, terus kita mengklik menu private, terus X1, X2, X3, X4, X5 dan total ini kita masukkan dalam variables. Kita membloknya dulu, langsung kita masukkan dalam variabel, dan kita tidak lupa mengklik person, terus klik OK. Nah, inilah olahan data dari uji validitas. Nah, uji validitas ini merupakan uji yang berguna untuk mengetahui kevalid dan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan untuk mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Setelah dilakukan uji, maka ditentukan valid atau tidaknya suatu tabel, di mana aturannya adalah jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka itu disebut dengan valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, itu disebut dengan tidak valid. Di mana tabel dari 30 item tadi atau 30 data tadi, di signifikannya itu 0,05. Untuk mengetahui valid tidaknya hasil olahan data ini, yang dimana jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka itu disebut dengan valid. Nah, seperti dengan hasil olahan data saya 479, ini sudah melebihi dari 0,05, sehingga ini disebut dengan valid 479. Begitu juga dengan X2 nya, signifikannya itu
ini tidak valid, di mana min 0,008, di mana nilai tabelnya ini, R tabelnya ini kecil, kurang dari 0,08, kurang dari 0,05, sehingga ini disebut tidak valid. Begitu juga dengan X3-nya, ini lebih besar dari 0,005 sehingga disebut valid. Begitu juga dengan seterusnya. Masuk dalam uji reliabilitas. Hanya saja dalam uji reliabilitas ini langkah atau tahap-tahapnya itu untuk mengolah datanya jauh berbeda dengan uji validitas. Baik, kita langsung masuk dalam uji reliabilitas. Data mentah dalam uji reliabilitas itu kita memakai kita memakai data mentah yang sama dalam uji validitas tadi. Karena kita sudah menyiapkan datanya, maka kita langsung klik menu analyze. Kita klik menu analyze, scale, lalu analyze. Kita memilih menu scale, terus reliability analyze. Baik, semua kita akan memindahkan datanya dengan cara Ctrl A, kecuali dengan total. Baik, kita akan mengolah datanya, terus kita klik statistik, terus checklist scale if item delete, terus continue. Dan kita akan mengklik OK. Dan inilah hasil olahan data dari uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut. Dilakukan secara berulang. Dalam uji ini data dikatakan reliable apabila Cronbus alfanya itu lebih besar dari 0,6. Nah, seperti hasil olahan data yang saya lakukan, yang dimana Cronbus alfanya ini melebihi dari 0,6, yaitu 114, maka ini disebut dengan valid.